Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang atau selamat malam buat siswa kelas 11 yang menonton video ini. Di sini eh, Pak Raffi mencoba untuk memberikan kisi-kisi dalam bentuk video agar kalian tidak perlu repot-repot membaca. Jadi kalian tinggal nonton aja. Sebelumnya saya juga minta maaf karena beberapa buku belum sempat saya kembalikan. Jadi kalian mungkin kesulitan untuk belajar. Walaupun demikian sebenarnya materinya nggak keluar semua ya. Nggak semua materi yang diajarkan itu akan dikeluarkan, hanya beberapa saja. Jadi di sini kisi-kisi ini adalah fokus kepada yang akan keluar di asat nanti supaya kalian dapat nilai yang maksimal gitu ya. Oke, nggak usah kelamaan, langsung kita mulai aja. Eh, Buat materinya sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah stating opinion, agreeing, dan disagreeing. Jumlahnya 20 item soal. Itu berarti nomor 1 sampai nomor 20. Itu stating opinion, agreeing, dan disagreeing. Dan selanjutnya adalah discussion text sebanyak 30 soal. Ya. Nah, di sini sendiri untuk stating opinion, agreeing, dan disagreeing itu cukup mudah. Biasanya hanya ungkapan-ungkapan saja dan kalian hanya menganalisis yang harusnya dinalar kalau kalian tahu artinya bisa. Sedangkan untuk discussion text itu ada yang perlu dihafal seperti materi tentang discussion text. Tapi kalau misalnya ini sama ya, stating opinion, agreeing, dan disagreeing itu dengan discussion text itu sama. Karena keduanya sama-sama tentang argumen. Bedanya stating opinion, agreeing, dan disagreeing itu secara lisan, sedangkan discussion text itu secara tulisan. Isinya kurang lebih sama. Gitu. Jadi di discussion text sendiri kalian perlu menghafal isi dari materinya, kemudian nanti bagian penerapannya itu bagian seperti paragraf. Oke, kita lanjut ke bagian stating opinion, agreeing, dan disagreeing 20 soal. Nanti dilanjut dengan discussion text dan ada beberapa contoh soal supaya kalian bisa paham bagaimana sih cara ngerjakannya. Gitu. Oke, kita yang pertama tentang expressions for stating opinion, agreeing, dan disagreeing. Ini ada 3 ya dari sini. Ini adalah stating opinion, yang ini adalah agreeing, dan yang ini adalah disagreeing. Nah, kalau dibagi sendiri, ini dibagi 3 ya. Stating opinion sendiri itu sifatnya netral. Netral itu maksudnya dia bisa positif, bisa negatif. Contohnya seperti I think, saya pikir, I don't think, saya tidak pikir, saya tidak kira, I believe, saya percaya, I don't believe, saya tidak percaya, dan seterusnya. Begitu. Jadi dia eh, netral, bisa positif, bisa negatif. Sedangkan agreeing jelas positif dan disagreeing jelas negatif. Ya, value-nya seperti itu. Yang stating opinion ini netral, bisa positif, bisa negatif. Agreeing ini positif, disagree tidak setuju ini negatif. Jadi begitu ya. Diingat-ingat stating opinion ini netral, bisa positif, bisa negatif. Agreeing ini positif, disagreeing ini negatif. Oke, kita lanjut. Discussion text. Discussion text. Yang part pertama ini adalah definition sama purpose. Definition atau definisi penjelasan. Discussion text adalah teks yang menyajikan, menghadirkan both sides of an issue or argument. Intinya ini. Jadi teksnya itu berisi tentang dua pendapat dari argumen. Kenapa berhubungan dengan agree dan disagree? Agree dan disagree itu kan sisi yang berseberangan. Jadi di discussion text ini sama-sama dihadirkan tapi di dalam bentuk teks. Gitu. Jadi discussion text ini isinya adalah teks yang isinya itu argumen dari dua sisi. Jadi tidak mendukung atau tidak menolak. Cuma tetap dihadirkan dua-duanya. Gitu ya. Tujuannya adalah untuk menginformasikan pembaca tentang topik, isu, atau pertanyaan dengan different berbeda, perspektif sudut pandang, opini pendapat, atau argumen.
Gitu. Apa sih bedanya opini sama argumen? Opini itu hanya berdasarkan pemikiran seseorang, sedangkan argumen itu biasanya ada base datanya. Begitu ya. Jadi dia itu untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang satu masalah, isu, masalah, topik, masalah atau pertanyaan, tapi tidak hanya dari satu sisi, melainkan dari eh, banyak sisi. Bisa banyak sisi, bisa sisi yang saling berlawanan, sisi yang mendukung dan yang menolak. Jadi gitu ya. Jadi intinya dari discussion text ini adalah memberikan memberikan informasi kepada pembaca tentang masalah yang dia itu diberikan argumen dari dua sisi yang berlawanan, baik yang menolak maupun yang mendukung. Gitu. Kita lanjut ke part 2. Nah, ini strukturnya ada 4. Struktur atau generic structure, struktur atau bagian-bagiannya. Yang pertama itu issue. Issue ini biasanya masalahnya. Ini masalahnya. Masalahnya apa yang dibahas topiknya. Kemudian argumen for. Argumen for ini argumen untuk apa? Untuk mendukung. Ini untuk mendukung. Dilanjut dengan argumen against. Against ini artinya melawan. Ini untuk menolak. Dan yang terakhir adalah conclusion atau recommendation. Jadi 3 inti ini. Empat inti ini ya. Jadi pertama topiknya, isu, masalah. Isu itu artinya masalah. Kemudian masalah yang dibahas, kemudian argumen yang mendukung, dilanjut argumen yang menolak, dan yang terakhir adalah conclusion, konklusi atau kesimpulan, atau rekomendasi, masukan. Jadi setelah dua pendapat itu dijelaskan, bisa diberi masukan oleh si penulis. Jadi gitu ya. Itu bagian-bagiannya, harus paham. Oke, nanti insya Allah keluar. Jadi harus dipelajari. Bagian-bagiannya hanya 4 itu, intinya itu. Oke, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, discussion part 3. Ini ada language features atau kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya sendiri dibagi jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5. Jadi yang pertama itu menggunakan present tense. Discussion text itu wajib menggunakan present tense. Bukan simple present tense ya, tapi present tense. Baik dia continuous ataupun future. Jadi dia pakainya present tense. Karena dia menyatakan pendapat, dipercaya, jadi dia present. Masih fakta, dia membawa fakta. Jadi pakainya present. Kemudian pakai general noun. Apa sih maksudnya general noun? General noun ini maksudnya kata-kata umum, benda-benda umum yang mudah dimengerti. Jadi bukan istilah-istilah khusus. Karena ini kan menginformasikan pembaca. Kalau pakai istilah-istilah khusus nanti orang jadi bingung. Makanya pakai istilah-istilah umum yang mudah dimengerti. Selanjutnya ada thinking verb. Nah, apa sih thinking verb itu? Thinking verb itu adalah kata kerja. Verb itu kata kerja ya. Kata kerja yang dia itu terjadinya di dalam pikiran. Kan ada action verb. Action verb itu yang kata kerja yang kelihatan. Contohnya misalnya berlari itu kan kelihatan. Kemudian bermain itu kan kelihatan. Tapi kalau nggak kelihatan terjadinya di otak, di pikiran kita itu namanya thinking verb. Contohnya seperti misalnya saya pikir. Itu kan berpikir itu kan prosesnya di otak. Kemudian ada saya kira. Kemudian ada saya percaya. Nah, itu kan prosesnya di otak. Jadi dia di pikiran, bukan nggak kelihatan prosesnya. Gitu. Oke ya. Selanjutnya ada additive dan contrastive conjunction. Conjunction sudah tahu ya. Conjunction ini kata hubung. Kemarin ada yang pembagian-pembagian kata hubung itu ada banyak, 35 lebih. Sudah dicari. Jadi conjunction ini kata hubung. Nah, apa sih additive dan kontrastif? Additive dari kata add itu artinya menambah. Kontrastif dari kata kontras artinya berlawanan. Contohnya yang menambah itu apa? Menambah itu
dan misalnya. Kemudian itu aditif. Jadi menambah informasi. Sedangkan kontrastif itu yang berlawanan. Tapi, namun, sedangkan itu namanya kontrastif. Gitu ya. Jadi ini nanti keluar insya Allah. Kemudian fact based. Fact based itu artinya adalah berdasarkan fakta. Discussion text itu berdasarkan fakta. Jangan lupa. Jadi discussion text itu berdasarkan fakta. Kalau misalnya cuma omong-omong perasaan itu dia belum bisa. Gitu. Walaupun dia ada opini, pasti selanjutnya diikuti dengan pendapat mungkin dari fakta-fakta, data-data. Begitu ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini contoh soal. Ini contoh soal pertama untuk opinion, agreeing, dan disagreeing. Nah, yang contoh pertama itu adalah dialog seperti ini. Kalian suruh mengisi ekspresi. Jadi ekspresi yang cocok seperti ini. Nah, di sini ada Avan dan Alvin. Si Avan bilang, the government, artinya pemerintah, plans, berencana, raise, menaikkan, water bill, ini biaya air ya, PDAM, bayaran PDAM, next month, bulan depan. Jadi di sini pernyataannya si Avan, pemerintah akan menambah biaya, menaikkan harga PDAM bulan depan. Kemudian si Alvin berekspresi titik-titik, it will increase the number of poor people. Ini akan menambah jumlah orang miskin. Bagaimana cara mengerjakannya ini? Nah, di sini adalah the government plans to raise the water bill. Ini kan pernyataan netral ya. Pernyataan netral yang bisa kita sebut positif lah, netral. Nah, di sini Avan memberikan pernyataan yang akan menambah orang miskin. Kalau orang miskin bertambah berarti dia negatif. Kalau negatif ketemu sama positif berarti dia berlawanan. Kalau berlawanan berarti dia tidak setuju. Kalau value-nya beda, di atas positif, bawah negatif berarti tidak setuju. Tidak setuju. Nah, berarti kalau tidak setuju, cari yang tidak setuju. Agree. Tidak. Agree lagi. Tidak. I totally disagree. Nah, ini jawabannya C. I don't, saya tidak setuju. Ini double negatif jadi positif tidak. I don't know, saya tidak tahu. Saya tidak tahu ini tidak juga. Kalau dia tidak tahu harusnya nggak beri penjelasan ini. Ini beri penjelasan berarti dia tahu. Jadi jawabannya adalah C. Oke ya. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk yang contoh memilih ekspresi yang tepat. Dilihat pernyataannya. Kalau misalnya sama-sama negatif atau sama-sama positif, berarti dia setuju. Kalau dia beda, positif dan negatif, berarti dia tidak setuju. Lanjut ke yang contoh nomor 2. Nah, di sini adalah kita menganalisa. Menganalisa dari dua pendapat ini. Kita baca dulu. Ratna bilang ini, Dian, saya kira Riri responsibel bertanggung jawab untuk for this problem, untuk masalah ini. Kemudian Dian jawab, well, I don't know. Saya tidak tahu. Dari dialog di atas kita bisa menyimpulkan bahwa, nah kira-kira kesimpulannya apa nih? Si Ratna bilang kalau yang bertanggung jawab sama masalah ini adalah si Riri, tapi si Dian bilang dia tidak tahu. Coba kita analisa. Dian has idea. Dian has idea itu maksudnya dia tahu tentang masalahnya. Tahu nggak? Dia tidak tahu, berarti tidak. Dian agree with Ratna. Setuju nggak? Belum tentu, ini belum tentu. Jadi kemungkinan tidak. Dian cannot accept the fact. Adakah ini tidak bisa menerima fakta bahwa tidak, ini tidak mengindikasikan itu. Selanjutnya Dian disagree. Bisa jadi dia disagree. Karena dia bisa saja ini menolak sebenarnya bahwa Riri bertanggung jawab, tapi dia tidak mau menolak langsung Ratna. Ratna agree, ini agree, jadi sama-sama agree.
Tapi tidak, berarti ini sama seimbang, jadi sama-sama tidak. Jadi jawabannya adalah D. Ini menolak halus. Tidak setuju tapi menolak secara halus. Gitu ya, jadi harus dipahami. Di sini itu misalnya ini Dian, ini kan kita taruhlah sini positif ya. Nah, ini tidak tahu, ini tanda tanya. Gitu. Dia gantung. Bisa jadi dia menolak, tapi dia tidak mau bilang, berarti dia disagree. Begitu ya, ini contoh soalnya. Kita lanjut ke contoh nomor 3. Yang nomor 3 ini ada pernyataan yang kosong. Ini sama seperti yang tadi. Ini sport are waste of time for student. Olahraga adalah buang-buang waktu untuk siswa. Kira-kira jawaban yang terbaik yang polite. Polite itu apa? Cara menolak, disagree, politely. Tidak setuju dengan politely. Maksudnya kita tidak setuju tapi harus sopan. Kalau exactly berarti kan dia setuju. Ini tidak. I agree, tidak. I'm sorry, but I have to disagree. Dia minta maaf dulu, tapi dia mau tidak setuju. Ini kemungkinan jawabannya. That's right, setuju berarti tidak. You're absolutely correct. Kamu benar banget, tidak setuju banget. Berarti jawabannya adalah C. Ya, bisa dipahami. Kita lanjut ke yang contoh nomor 4. Di sini ada, ini tentang discussion text ya. Oke, tadi kan kita sudah bahas discussion text. Ini contoh soalnya tentang materinya. What is the best definition of discussion text? Definisi terbaik untuk discussion text. Yang pertama, a text that tells a story. Menceritakan cerita dengan moral lesson. Ini bukan discussion text. Ini naratif. A text that present argument. Nah, ini ada kata argument for an issue. Ya, ini jawabannya. Ini jelas jawabannya. B. Clear ya? Jadi ketika ada argumen for and against berarti dia jawabannya. Kalau ini kan something work step by step. Ini procedure. Describe place in detail. Ini descriptive. Provide factual information about topic. Ini report. Jawabannya B. Kita lanjut ke contoh yang nomor 4. Which of the following is an example of contrastive conjunction? Nah, ini contrastive conjunction. Kata hubung yang kontras, berlawanan. Kira-kira yang berlawanan apa? Yang A, moreover. Moreover itu apalagi, lebih-lebih. Ini berarti tidak. Lebih-lebih itu dia menambahkan informasi. Berarti aditif, bukan kontrastif. Consequently itu dampaknya. Ini aditif karena dia menambahkan informasi. However, namun, nah kemungkinan ini jawabannya. Karena dia however, namun, contrastif. Jawabannya C. Furthermore, ini adalah aditif. Lebih jauh lagi, because itu karena. Karena itu tambahan aditif lagi. Jadi jawabannya C, however, berlawanan. Kita lanjut ke contoh yang nomor 6. Nah, kalau ada soal teks seperti ini, kalian tidak usah repot-repot baca teksnya. Langsung baca soalnya. Where can online bullying happen? Ini bisa dinalar. Di mana online bullying bisa terjadi? Kira-kira kalau bullying online itu terjadinya di mana? Bisa di mana? Kita nggak perlu baca soalnya. Coba, only at school. Hanya di sekolah. Nggak mungkin dong. Online kok. Only during class. Nggak mungkin. Masa terjadinya cuma di kelas? Anywhere, even at home. Dimanapun, bahkan di rumah. Bisa jadi. Jadi ini jawabannya. Online bullying ya. Bullying secara online. Di mana aja? Lagi di pasar, dibully. Lagi posting apa? Liburan, dibully. Kapan aja. Only on weekends, akhir pekan. Tidak juga.
Only with friends nearby, hanya teman dekat. Enggak dong, teman dekat malah ngebully kan enggak. Ya, clear ya, ini bisa dinalar. Beberapa soal bisa langsung dinalar. Nggak perlu dibaca panjang-panjang soalnya. Kecuali informasinya ada di teks. Misalnya pertanyaannya menurut teks, nah baru dicari teks. Tapi kalau ini, tanya langsung, di mana bisa terjadi? Bisa dinalar, guys. Lanjut yang contoh nomor 7. Nah, ini masih sama teksnya. Nah, ini why can online bullying be hard to stop? Kenapa online bullying sulit dihentikan? Kira-kira ada nggak di sini? Kita baca, dibaca secara hati-hati. Tapi ini harusnya bisa dinalar sih ya. It's not a serious problem. Kalau ini nggak serius, harusnya ini bisa dihentikan dengan mudah. Bukan hard ya, hard ini sulit. Only happen at night. Terjadinya hanya di malam hari. Enggak dong. Online bullying nggak terjadi di malam hari, berarti ini pernyataan salah. People enjoy online bullying. Kalian enjoy online bullying? Mungkin cuma orang yang suka membuli ya. Lanjut lagi, coba the bully can hide their identity. Oh, kalau online dia itu siapa aja bisa dan dia bisa pakai akun fake. Ini bisa dinalar juga ini. Teacher always watching, ini enggak juga. Jadi jawabannya kira-kira apa? People enjoy online bullying. Orang menikmati online bullying kan enggak. Ini enggak juga. Berarti jawabannya adalah D. Karena dia online, orang-orang bisa bebas dan bisa pakai akun fake, gitu ya. Dan yang terakhir adalah tentang opini. Ini tentang opini. Jadi kalian misalnya diberi opini tanpa teks. Ini jenis soal yang terakhir. Contohnya seperti ini. Which of the following is the strongest opinion? Mana dari pernyataan di bawah strongest opinion, pendapat yang paling kuat, supporting yang mendukung, pentingnya belajar secara serius. Yang paling kuat harus ada opininya yang paling kuat. Maybe some student, ini agak berat soalnya. Maybe some students want to study hard. Maybe ya, maybe ragu-ragu berarti dia tidak kuat. Nah, ini ada tips. Kalau ada soal seperti ini, sebenarnya paling mudah itu cari pilihan yang paling panjang. Yang mana yang paling panjang ini? Biasanya dia sudah lengkap pernyataannya. Tapi coba kita telusuri. Menurut pendapat saya, in my opinion, studying hard as students main responsibility to shape better future, untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Adalah belajar dengan giat adalah main responsibility, kewajiban utama bagi siswa untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Nah, ini sepertinya sudah jelas jawabannya ini. Jadi biasanya kalau ada pendapat yang opini-opini seperti ini, bukan teori ya, opini itu biasanya yang paling panjang. Karena yang paling panjang itu biasanya yang paling kuat, paling lengkap biasanya. Tapi kalian harus periksa lagi yang paling panjang mendukung tidak. Jadi langsung cari yang paling panjang, dibaca, kalau mendukung biasanya itu langsung jawabannya. Jadi itu tips and triknya untuk ASAT kali ini. Terima kasih, tidak usah terlalu banyak. Kalau bingung bisa dilihat lagi dari depan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga sukses ASATnya hari Senin. Bapak minta maaf dengan segala kekurangan pembelajarannya. Ini hanya ringkasan. Semoga kalian sukses. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.